gimana nih kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita jumpa lagi ya di Sekolah Minggu Online bersama Kak Kevin dan ada pengiring kita, Kak Indra. Nah, adik-adik, gimana nih hari ini? Diberkati Tuhan kan, serta berlimpah berkatnya. Semoga adik-adik sehat selalu ya, dan juga kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh. Nah, adik-adik, untuk membuka sekolah minggu hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian Burung Pipit yang Kecil. Musik! Sekolah minggu, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Untuk doa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh salah satu adik sekolah minggu kita. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana nih adik-adik keadaannya? Pasti sehat kan? Semua ini karena pernyataan Tuhan. Nah, kita selaku anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada sekolah minggu, tentunya kita harus menjadi pahlawan bagi teman-teman di sekitar kita. Nah, untuk itu Kak Kevin mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Laskar Kristus. Musik! Adik-adik sekolah minggu, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Novi. Halo, selamat pagi, siang, atau kapanpun kalian mendengarkan sekolah minggu hari ini. Hari ini Mbak Novi mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang mungkin sudah kalian dengar sebelumnya. Ada 4 tokoh. Nah, yang paling depan ini tentu pernah kalian dengar ya. Namanya Ratu Esther, atau di Alkitab sering disebut dengan Esther. Ternyata beliau ini adalah seorang ratu yang sangat cantik. Kemudian yang kedua adalah Mordekai. Mordekai, siapa dia? Nanti kita dengarkan ceritanya. Yang ketiga adalah Raja Ahasweros. Raja Ahasweros ya. Ahasweros. Kemudian yang terakhir adalah Haman. Nah, siapakah 4 tokoh ini tadi? Kita akan mendengarkan ceritanya. Sekarang adik-adik semua siapkan Alkitabnya ya. Kita buka di kitab Esther. Esther itu perjanjian lama. Di kitab Esther ayat yang pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 10. Aku akan membacakan untuk kita semua.
Judulnya adalah Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Sudah ketemu semuanya? Yang belum bisa membaca bisa minta tolong sama kedua orang tua ya yang ada di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan manakah dia yang hatinya mengandung niat jahat akan demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Oke, itu tadi ya ceritanya. Itu sebenarnya sudah hampir terakhir cerita tentang Haman, Ester, dan Mordekai. Nah, Ratu Ester ini dulu pernah ikut pemilihan ratu. Kemudian karena bantuan dari Mordekai ini ternyata saudaranya si Ester. Kelihatan dari ini dia ngobrol sama Ratu Ester ya. Kemudian dia berhasil menjadi ratu di salah satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasweros. Nah, akhirnya beliau bisa berhasil menjadi ratu dan tinggal di salah satu kayak istana namanya Benteng Susan. Benteng Susan. Kemudian ini adalah Raja Ahasweros. Ahasweros ini punya seorang pejabat kesayangan, pejabat yang sangat dipercaya namanya Haman. Haman ini orangnya kepercayaan dari si raja ini. Karena saking percayanya sama si Haman ini, apapun yang dikatakan oleh Haman ini raja sangat percaya. Tetapi Mordekai sangat tidak suka sama Haman. Kita cerita tentang bagaimana hubungan si Haman dan Mordekai ya. Mordekai ini adalah seorang penunggu, salah satu penjaga gerbang di istana.
Haman istilahnya dia itu memiliki jabatan tertinggi setelah raja ya, karena dia tangan kanan raja yang sangat dipercaya. Karena jabatannya yang tinggi ini, si Haman ini menjadi sombong. Dia merasa bahwa dia itu sangat berkuasa di dalam istana. Kemudian dia itu sering membuat perintah-perintah di luar dari yang disuruh oleh raja. Dia mengatakan kepada para ajudan-ajudan, pada para penjaga-penjaga gitu ya, ketika dia masuk, orang-orang itu harus menundukkan kepala sebagai rasa hormat dia kepada Haman gitu. Mordekai ini tidak mau melakukannya karena dia adalah salah satu bangsa Yahudi yang tidak mau menyembah manusia dan dewa. Satu-satunya yang disembah adalah Tuhan Allah. Itu yang dia lakukan. Nah, makanya Haman tuh gak suka sama Mordekai dan bangsa-bangsa Yahudi karena tidak mau menyembah dia. Gitu. Jadi kedua orang ini saling membenci ya. Haman benci sama Mordekai karena gak mau nyembah. Mordekai juga memandang si Haman ini sebagai seorang yang sangat sombong, tinggi hati, karena dia punya jabatan yang tinggi gitu. Oke. Selanjutnya, karena si Haman ini punya hati yang busuk ya, punya niat yang jahat, dia itu kemudian mempengaruhi raja ini. Raja dan bilang, nah raja ini kan punya 127 daerah kekuasaan, sangat luas. Salah satunya adalah bangsa Yahudi. Haman ini kemudian menghasut si Raja Ahasweras ini, bilang begini katanya, Raja, ada salah satu negara atau bangsa di bawah pemerintahanmu yang suka melawan perintah-perintahmu gitu. Oh ya, apakah seperti itu? Gitu kan Raja? Iya, mereka selalu menentang apa yang engkau katakan. Bukankah bangsa seperti itu tuh sebaiknya dihukum karena dia sudah tidak lagi percaya pada pemimpinnya gitu. Si raja percaya omongannya Haman, dan setuju untuk menghancurkan dan menghukum bangsa-bangsa itu, bangsa Yahudi yang dimaksud dengan Haman. Oke, aku kasih kamu wewenang, aku kasih kamu kewenangan, perintah untuk menghancurkan bangsa itu jika memang bangsa itu melakukan kesalahan, gitu kan? Kalau zaman dulu ketika raja memberikan perintah sebagai biar sah gitu ya, raja itu memberikan sebuah cincin raja yang kalau itu diberikan kepada seseorang, maka orang itu akan berbicara sesuai dengan perintah raja. Kalau sekarang mungkin sahnya itu tanda tangan ya, kalau sudah ditandatangani pemimpin maka boleh dilakukan. Kalau zaman dulu kalau orang itu sudah diberikan cincin, maka orang itu bisa melakukan sesuatu yang sudah menjadi perintah raja. Oke. Rencana Haman berhasil. Dia akan segera menghancurkan bangsa-bangsa Yahudi. Bangsa di mana Mordekai itu bergabung. Lama-kelamaan, nah itu tersebar di seluruh kerajaan kekuasaan raja ini ya, bahwa bangsa Yahudi akan dihancurkan gitu. Mordekai akhirnya mendengar berita itu. Apa yang dia rasakan? Ya tentu saja sedih. Bangsa yang ia cintai akan dihancurkan oleh pemimpinnya sendiri. Dia tadinya ini ya, baju kerjanya itu seperti ini. Karena dia sedang sedih, dia mengganti baju ini dengan baju putih, baju berkabung namanya. Hari-hari dia bekerja, dia memakai baju itu. Sampai si Ratu Ester itu heran, ada apa dengan saudaranya ini, kenapa dia memakai baju berkabung? Padahal tidak ada saudaranya yang meninggal, gitu kan. Lalu akhirnya Mordekai ini cerita ke Ratu Ester tentang niat jahat atau tentang keputusan raja untuk akan menghancurkan bangsa Yahudi. Terus
Jadi gini Esther, nah, gitu kan kata si Mordekai, bangsa kita itu akan segera dihancurkan karena raja itu sudah dipengaruhi oleh Haman, pejabat tercintanya raja itu, gitu kan. Oh ya, Esthernya kaget. Kenapa raja bisa terpengaruh dengan seorang Haman? Gitu. Esther, engkaulah satu-satunya yang bisa menolong kami. Nih, Esther itu kan waktu itu menjadi ratu ya. Ratu, dia tinggal di benteng Susan namanya. Nah, Esther ini pun galau, gelisah, bingung, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mendatangi raja untuk bilang bahwa itu semua adalah kebohongan dari Haman, gitu. Tetapi kita bayangkan aja kalau ketemu presiden, itu kan nggak sembarangan ya. Kita ketemu presiden, terus setiap kali datang dengan tiba-tiba, itu nggak bisa seperti itu. Itu yang dirasakan juga sama Esther. Tidak sembarangan orang bisa datang ke tempat raja, kecuali dia dipanggil raja, gitu. Jadi Esther bingung waktu itu apa yang harus dia lakukan, sedangkan dia tidak bisa datang ke tempat raja dengan sembarangan, gitu. Nah, di dalam kegalauan hatinya, kecemasan hatinya, satu-satunya yang dia andalkan adalah campur tangan Tuhan. Jadi Esther ini melakukan doa dan puasa, berdoa, kemudian tidak makan, mohon pada Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan, bagaimana caranya aku bisa menolong bangsa Yahudi ini agar tidak dimusnahkan oleh Haman, gitu kan. Karena perintah raja sudah jatuh pada Haman dan Haman boleh melakukan itu, gitu. Akhirnya setelah melakukan doa puasa, Esther memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasveros itu tadi. Kemudian dia pergi menghadap raja. Sampai di kerajaan atau di istana Raja Ahasveros, ternyata raja itu sangat senang ketika Esther datang. Dia sangat senang, "Hei, Ratu Esther, ada apa kamu kesini?" gitu kan. "Apa yang membuat kamu kesini? Ada yang kamu inginkan?" gitu. "Katakan saja, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Oh, mau setengah dari kerajaanku?" gitu kan. "Aku juga akan berikan." Sedemikian bahagianya si raja ini atas kedatangan Esther. Esther tidak langsung mengatakan bahwa bangsa Yahudi akan dihancurkan, gitu enggak. Tapi Esther itu kayak basa-basi dulu. "Raja, aku tidak ingin seperti itu. Aku hanya ingin kamu datang ke tempatku untuk perjamuan minum anggur," gitu kan. "Oh iya, tumben sekali," gitu. "Tapi aku akan datang karena itu adalah permintaanmu," gitu. Ratu Esther ini meminta raja untuk datang ke benteng Susan, tempatnya Ratu Esther ini tinggal, untuk minum anggur. Tapi jangan lupa raja, ajak juga Haman, ajudanmu yang setia itu, untuk bisa minum bersama kita. "Oke, siap," gitu kan. Rajanya juga bilang kalau dia akan mengajak si Haman. Gitu ceritanya. Jadi selanjutnya mereka berdua, raja dan juga Haman, pergi ke tempatnya Ratu Esther untuk minum anggur. Ketika sedang minum anggur, si Ratu Esther ditanya oleh Raja Ahasveros, "Ratu Esther, sebenarnya apa yang kamu inginkan sih?" gitu kan, "sampai mengundang kami cuma berdua lagi, aku dan Haman, untuk datang ke istanamu ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu ingin apapun akan aku berikan, bahkan setengah dari kerajaan ini, kerajaanku akan aku berikan." Raja sampai bilang 2 kali ya, saking senangnya dengan Ratu Esther ini. Oke, akhirnya Ratu Esther sedikit demi sedikit bicara bahwa dia dan bangsanya akan dihancurkan oleh seseorang yang telah mendapatkan mandat dari raja, gitu kan. Ratu Esther ingin
dia diselamatkan nyawanya bersama dengan bangsanya. Gitu. Raja kaget, bangsamu akan dihancurkan. Oleh siapa yang menghancurkan, gitu kan? Aku tidak pernah merasa punya mandat untuk memberikan mandat untuk menghancurkan kamu dan bangsamu, gitu kan? Karena waktu itu juga Ratu Ester tidak bilang kalau dia adalah seorang Yahudi, gitu. Nah, Ratu Ester bilang kalau yang melakukan itu, yang punya niat jahat itu adalah Haman, orang kepercayaan dari raja. Haman kaget dan dia tidak menyangka bahwa dia akan diaduin sama raja oleh Ratu Ester. Raja kaget juga dan marah karena dia merasa hatinya itu panas. Dia keluar dari bentengnya si Ratu Ester. Dia mencoba menenangkan diri. Dia teringat akan Mordekai yang pernah menolong dia. Dia pernah mengingat tentang Ratu Ester yang telah menolong dia. Akhirnya dia sudah memohon pada Ratu Ester, "Ratu, tolong dong, jangan katakan itu pada raja, tolong selamatkan nyawaku," gitu. Ternyata si Haman ini sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Makanya Ester tidak mengampuni dia. Akhirnya ketika raja kembali datang ke dalam benteng Ratu Ester ini, akhirnya kemudian memutuskan kalau Haman ini akan dihukum mati. Oke, apa yang kemudian terjadi sama Mordekai? Karena kebaikan Mordekai, akhirnya si Mordekai ini diangkat menjadi ajudannya kembali oleh Raja Ahasveros yang menggantikan si Haman, dan dia yang akan selalu mendampingi si Ratu Ester. Nah, itu ceritanya. Jadi Ratu Ester ini adalah seorang ratu yang baik hati, cantik, pemberani. Dia bisa disebut sebagai seorang pahlawan bagi bangsa Yahudi ya, karena dia yang dengan berani bilang kepada raja untuk minta penyelamatan bagi bangsanya. Oke, belajar dari Ratu Ester ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa nggak sih kita juga bisa jadi pahlawan? Apakah kita harus seperti Ratu Ester? Sesuatu yang besar yang dilakukan Ratu Ester ya, karena itu menyangkut keselamatan seluruh bangsa. Nah, kita mungkin nggak perlu melakukan sesuatu yang sebesar yang dilakukan Ratu Ester. Kita cukup melakukan sesuatu yang kecil-kecil di sekitar kita untuk menjadi seorang pahlawan. Misalnya apa misalnya? Bisa sebutin? Salah satunya kepada orang tua misalnya ya. Pahlawan bagi orang tua ketika disuruh itu nurut, ketika diberitahu itu nurut gitu kan. Kemudian buat teman-teman, mungkin ada di sekitar kita teman-teman yang patut untuk dibantu. Bantu aja sebisa kalian, semampu kalian, agar kalian tuh bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Gitu ya ceritanya ya. Semoga kita bisa meneladani tokoh Ester dalam Alkitab ini. Oke, terima kasih adik-adik. Demikian cerita kita pada hari ini. Tetap semangat di tengah pandemi ini. Semoga kita segera ketemu di sekolah minggu tatap muka kapanpun itu ya. Kita berdoa saja semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Kita bisa ketemu lagi. Oke, kita akan berdoa dulu. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas karunia-Mu. Hari ini kami bisa belajar dari tokoh Ester Tuhan, agar kami bisa terus berani menyampaikan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kali ini kita mau melakukan persembahan dulu ya. Persembahannya silahkan dikumpulkan, kemudian dititipkan mama papa
dan nanti diserahkan pada kakak-kakak sekolah minggu. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Adik-adik, sekarang kita mau memanjatkan doa syafaat dulu ya. Mari kita mulai. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Inilah persembahan kami. Tuhan, Kau berkati agar persembahan kami kiranya dapat berguna untuk sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan agar studinya lancar. Kau berkati juga Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu kami agar selalu diberkati dan diberikan kesabaran untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami di GKJ Tanjung Tirto. Kami sungguh bersyukur Tuhan di tengah pandemi ini kami masih bisa dipertemukan lewat sekolah minggu online. Berkati kami senantiasa agar sekolah minggu online ini bisa berjalan dengan baik, dan kami juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kami bisa sekolah minggu di gereja bertatap muka, berkumpul lagi seperti dulu. Tuhan, inilah doa kami dan doa permohonan kami. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu hari ini, dan kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka semuanya. Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau membacakan pengakuan iman rasuli ya. Silahkan tangan kanan adik-adik ditaruh di sebelah dada kiri adik-adik. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Semuanya berdiri dengan sikap yang baik. Mbak Novi akan bacakan berkat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Tapi jangan sedih, besok kita akan ketemu lagi ya. Nah sebagai penutup, Kak Catherine mau menyanyikan satu lagu lagi nih.
dengan judul Dialah Segalanya. Musik. Boleh sambil tepuk tangan ya. Nah, adik-adik sekolah minggu kali ini sekolah minggu online-nya sudah selesai ya. Tapi jangan sedih, kita bisa jumpa lagi di sekolah minggu online berikutnya. Dadah!